Bagi audien yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya di kolom chat atau bisa menghidupkan mikrofon dan jangan lupa sertakan nama dan NIM. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Pertanyaan yang pertama dari Wici Widiansa. Pertanyaannya, bagaimana upaya kalian sebagai calon guru dalam memberikan edukasi kepada para siswa mengenai cara mencegah pencemaran air dan apa yang bisa dipraktikkan langsung oleh siswa dalam mencegah pencemaran air. Kemudian dari Yoga Mei Rahmayanti, yang pertanyaannya, apakah ada upaya dari kalian untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Terima kasih. Kemudian ada dari Widya Sitri Mardani, yang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kedua sumber daya tersebut dapat terjaga karena kedua sumber daya tersebut adalah aset yang berharga bagi manusia itu sendiri. Terima kasih. Kemudian dari Ratri Mai Rizky, pertanyaannya, bagaimana upaya baik masyarakat atau pemerintah agar terus menerapkan cara mencegah terjadinya banjir? Karena pada saat ini terkadang masyarakat hanya rajin menerapkan pada awal saja, kemudian kembali ke kebiasaan awal dan petugas yang mengingatkan juga semakin malas karena kebiasaan warga yang kembali seperti semula. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Sylvia Puspitasari, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya air memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun manusia yang bertindak nakal seperti membuang limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai membuat air menjadi tercemar. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut sudut pandang Anda menyikapi hal tersebut dan langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kesadaran manusia sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang berujung pada pencemaran air. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Hasanah Vera Anggraini. Pertanyaannya, berdasarkan penjelasan barusan, kelompok 2 sempat menyinggung terkait kiat-kiat mencegah pencemaran air, krisis air bersih, dan juga banjir. Yang bisa manusia lakukan adalah dengan melestarikan hutan yang ada di hulu sungai, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai. Menerapkan prinsip 3R terhadap sampah dan membangun fasilitas sanitasi yang baik. Apakah tindakan-tindakan tadi cukup relevan dengan fenomena krisis air bersih? Bisa tolong jelaskan lebih mengerucut lagi terkait relevansi antar tindakan pencegahan tadi dengan fenomena krisis air bersih. Karena yang saya tahu krisis air bersih dipengaruhi oleh letak geografis wilayah itu sendiri yang sulit dijangkau pasokan air bersih. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 2, silahkan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan dari
Audien. Siap. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wici Widiansah dengan NIM akhir 052. Pertanyaannya, bagaimana upaya kalian sebagai calon guru dalam memberikan edukasi kepada para siswa mengenai cara mencegah pencemaran air dan apa yang bisa dipraktikkan langsung oleh siswa dalam mencegah pencemaran air? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup lainnya, yaitu mencegah pencemaran air dapat dicegah melalui beberapa cara. Yang pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau di bagian lingkungan alam lainnya, terutama tidak membuang sampah pada sumber air. Yang ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang kelima, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Yang keenam, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang ketujuh, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Yang kedelapan, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Sekian jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari Wici. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yogamei Rahmayati. Pertanyaannya, tadi kelompok sudah menyampaikan beberapa cara untuk mencegah terjadinya pencemaran air, krisis air bersih, dan salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ingin saya tanyakan, apakah
ada upaya dari kalian atau dari kelompok kami untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Dalam menjaga kebersihan yang harus kita lakukan pertama yaitu memperbaiki kebiasaan buruk diri sendiri. Pertama adalah dimulai dari diri sendiri dengan cara memberikan contoh kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Juga harus selalu diingatkan bahwasannya menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena apabila lingkungan bersih, pasti yang akan merasakan dampak positifnya tentu diri kita sendiri. Dan juga sebaliknya, apabila lingkungan di sekitar kita itu kotor, maka yang akan merasakan dampak negatifnya juga pasti diri kita sendiri. Seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok kami pada contoh analisis studi kasus, bahwa ada banyak macam penyakit yang dapat ditimbulkan dari adanya pencemaran akibat lingkungan yang kotor. Oleh karena itu, butuh kesadaran dari diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan upaya yang mungkin dapat kelompok kami lakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, yaitu memberikan contoh untuk membuang sampah di tempatnya dan juga dengan cara memasang poster atau banner peringatan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti di sungai dan juga selokan. Dan cara lainnya yaitu selalu melibatkan tokoh masyarakat atau ketua RT atau kepala desa yang memiliki peran penting atau dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memberikan arahan langsung kepada masyarakatnya akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lalu memperbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan yang padat pemukiman penduduk dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widiasi Trimardani dengan NIM 100. Untuk menjaga aset berharga ini, kita dapat melakukan seperti cara melestarikan sumber daya metal, yaitu seperti mengajarkan budaya ke orang lain. Jangan menyimpan kekayaan budaya diri sendiri hanya untuk kita. Salah satu caranya dengan mengajarkan budaya kita kepada orang lain, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Tidak terpengaruh budaya asing. Untuk melestarikan budaya sendiri, sebaiknya tidak terpengaruh dengan budaya negara lain. Pada era globalisasi ini, budaya asing sangat mudah masuk di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Memperkenalkan budaya ke negara lain. Selain memperkenalkan budaya sendiri di dalam negeri, kita juga patut memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, terlebih dengan teknologi media sosial yang semakin canggih. Dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa memposting foto maupun video kesenian lokal yang ada di Indonesia. Secara langsung ataupun tidak langsung sudah kita memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Yang kedua adalah cara melestarikan sumber daya fisik spesial yang berasal dari tubuh manusia. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Plastik yang berakhir sebagai sampah laut dapat berkontribusi pada kerusakan habitat dan membunuh puluhan ribu hewan laut seperti tahunnya jaga kebersihan pantai.
Jika senang menikmati pantai ataupun melakukan aktivitas di laut seperti menyelam ataupun berselancar, jangan lupa untuk selalu membersihkan sampah. Terutama kita jika berkunjung ke pantai, jangan membuang sampah sembarangan. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk keberlangsungan sumber daya laut membersihkan dukungan untuk organisasi tersebut. Jadi kita harus membantu para lembaga tersebut agar lingkungan yang ada di sekitar kita itu tetap bersih. Apakah Widiasi dapat menerima jawabannya? Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Saudari Ratri Mayuniski. Yang pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana upaya baik masyarakat atau pemerintah agar terus menerapkan cara mencegah terjadinya banjir? Karena pada saat ini, terkadang masyarakat hanya rajin melakukan pada awal saja, kemudian kembali ke kebiasaan awal, dan petugas yang mengingatkan juga semakin malas karena kebiasaan warga yang kembali seperti semula. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut kelompok kami, yaitu bagaimana upaya baik masyarakat pemerintah untuk menerapkan cara mencegah terjadinya banjir, yaitu dengan melakukan pengawasan. Dan pengawasan ini bukan hanya sekedar pengawasan, sehingga petugas itu tidak merasa malas, namun juga harus ada sanksi tegas, yaitu upaya pencegahan preventif dan upaya represif atau penindakan tegas masyarakat atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau pencemaran terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan banjir. Jadi, walaupun kita sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan pengawasan, namun tidak disertai dengan tindakan tegas, maka itu akan percuma. Jadi, kata kuncinya adalah untuk memberikan efek jera pada masyarakat, yaitu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah, yaitu berupa hukuman atau sanksi yang dapat memberikan masyarakat rasa takut atau rasa jera untuk mengulangi kesalahan yang sama untuk melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan atau air. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Dari Saudari Ratya Rizky, apakah ada tanggapan atau dapat diterima? Baik, selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sylvia, karena ini juga saling berkaitan. Yang pertanyaannya itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya air memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun manusia yang bertindak nakal seperti membuang limbah, rumah tangga, dan istri saya langsung sungai, membuat air menjadi tercemar. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut sudut pandang Anda menyikapi hal tersebut? Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kesadaran manusia sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang berujung pada pencemaran air? Untuk pandangan kami sendiri terhadap perilaku manusia tersebut, yaitu sangat disayangkan. Mengapa? Karena padahal manusia memerlukan air itu sendiri, tapi manusia malah melakukan pencemaran terhadap air. Anggapannya kita membuat apa yang kita butuhkan menjadi susah. Sedangkan langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama adalah langkah preventif atau langkah pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan lain-lain. Nah, langkah sosialisasi ini bukan hanya sekedar penyuluhan atau sosialisasi, namun kita juga harus melakukan contoh nyata. Sebagai mahasiswa juga kita harus memberikan mahasiswa kita menjadi agent of change dalam hal ini, dalam pencemaran air ini. Jadi mencegah pencemaran air. Anggapannya kita sebagai contoh nyata untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut. Yang kedua, yaitu sesuai dengan yang telah kami sampaikan, sebagai pemerintah, kita juga harus memberikan sarana pendukung sanitasi agar tidak terjadi pencemaran seperti melakukan MCK di sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga adalah sebagaimana apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu apabila kita sudah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, namun tidak disertai dengan pengawasan dan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar dan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, maka tidak akan berjalan. Jadi yang terakhir adalah pihak pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau pencemaran tersebut. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Saudari Sylvia ada tanggapan atau jawaban kami dapat diterima? Baik, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hasana Vera Anggraini. Pertanyaannya, berdasarkan penjelasan kelompok 2 sempat menyinggung terkait kiat-kiat mencegah pencemaran air bersih, yang bisa manusia lakukan adalah dengan melestarikan hutan yang ada di hulu sungai, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai, menerapkan prinsip 3R terhadap sampah dan membangun fasilitas sanitasi yang baik. Apakah tindakan-tindakan tadi cukup relevan dengan fenomena krisis air bersih? Bisa tolong jelaskan lebih mengerucut lagi terkait relevansi antar tindakan pencegahan tadi dengan fenomena krisis air bersih? Karena yang saya tahu, krisis air bersih tidak dipengaruhi oleh letak geografis wilayah itu sendiri yang sulit dijangkau oleh pasukan air bersih. Terima kasih. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan krisis air bersih. Yang pertama adalah populasi air. Populasi air ini bersumber dari pestisida dan pupuk yang hanyut dari pertanian. Lalu ada limbah industri dan juga kotoran manusia yang langsung dibuang ke aliran air atau ke sungai tanpa mengolah di instalasi pengolahan air. Lalu yang kedua, yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih adalah boros air. Penggunaan air yang berlebihan sering digunakan oleh orang, hewan, tanah, atau faktor lainnya. Air juga terkadang sering digunakan untuk kegiatan rekreasi atau wahana main sesaat tanpa peduli efek yang dapat terjadi pada lingkungan. Lalu yang ketiga adalah kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan. Ada beberapa daerah yang berada di dalam kekeringan abadi, sedangkan daerah lain akan dihadapi dengan kekeringan di kesempatan tertentu. Berikut adalah upaya penanggulangan terhadap krisis air bersih. Yang pertama adalah hentikan buang sampah sembarangan. Mulai dari sekarang, kita harus membiasakan untuk membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti di sungai. Lalu yang kedua, membuat daerah resapan air. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air agar tetap bersih adalah dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. Daerah-daerah yang dapat dipergunakan berupa kebun-kebun yang ditanami pepohonan, sebab pohon merupakan salah satu penyaring alam terbaik untuk menjaga kelestarian air bersih. Lalu yang selanjutnya, menggalakkan gerakan menanam pohon. Membuat sosialisasi kepada masyarakat melalui secara langsung atau melalui media online seperti Instagram, melalui Facebook dan juga WhatsApp, agar masyarakat tergerak untuk melakukan penanaman pohon di area atau di tempat yang tandus. Lalu yang selanjutnya, konservasi lahan. Konservasi lahan ini merupakan serangkaian strategi untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi. Biasanya ada perubahan secara kimiawi atau secara biologis yang diakibatkan dari penggunaan yang berlebihan atau pengasaman yang terkontaminasi. Lalu yang terakhir adalah seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu melakukan pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Saat ini banyak daerah aliran sungai yang dijadikan sebagai pemukiman atau dibuka lahannya untuk membuang sampah atau dibangun menjadi perumahan. Hal ini akan mengakibatkan aliran sungai menjadi sempit dan mengakibatkan terjadinya krisis air. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan yang ada di hulu sungai agar tidak terjadi krisis air. Apakah dari kelompok ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Atau dari anggota? Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok saya, Ike. Nah, jadi
Simpelnya itu, maksudnya kesimpulannya adalah, krisis air bersih itu disebabkan oleh pencemaran air. Nah, sedangkan pencemaran air itu disebabkan oleh banyak faktor. Sedangkan faktor yang paling utama itu adalah kita sebagai manusia gitu. Jadi, faktor pencemaran air itu disebabkan oleh kita juga sebagai manusia. Oleh karena itu, diharapkan untuk kedepannya kita bisa sadar terhadap lingkungan untuk lebih menjaga lingkungan agar air tidak tercemar. Kurang lebih begitu tanggapan dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Kemudian untuk saudari penanya, Vera, apakah bisa dipahami jawaban saya dan rekan saya, Ike? Baik, pertanyaan terakhir dari saudari Yuliati Rahmi Firdiani dengan NIM akhir 069. Pertanyaannya, menurut pendapat kalian, apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk memulai langkah sejak dini bagi siswa dalam mencegah terjadinya pencemaran air, krisis air bersih, dan banjir? Terima kasih. Nah, hal dasar yang dapat dilakukan guru untuk memulai langkah ini dalam mencegah terjadinya pencemaran air, krisis air bersih, dan banjir antara lain. Yang pertama, melatih siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, melatih anak atau siswa untuk membuang sampah pada tempatnya ini sangat penting dilatih mulai sejak dini. Bahkan sebelum mereka memasuki sekolah dasar. Membuang sampah pada tempatnya adalah hal kecil, namun ketika tidak dilakukan atau tidak dilatih semenjak dini, maka akan berakibat buruk ke depannya. Maka dari itu, guru dan orang tua harus melatih siswa untuk melatih agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Selain memberi pembekalan terhadap siswa tentang pelestarian lingkungan, guru juga mengajak siswa untuk menanam pohon. Nah, menanam pohon ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah yang ada lahan untuk menanam pohon, agar melatih siswa menanam pohon ini agar siswa memiliki kecintaan terhadap lingkungannya. Kemudian yang terakhir, hal dasar yang dapat dilakukan guru yaitu melakukan daur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Nah, melakukan daur ulang ini tidak hanya mengurangi, namun juga dapat melatih kreativitas siswa dalam berkreasi. Nah, seperti gelas plastik. Sampah gelas plastik ini jika kita memanfaatkannya secara semulanya hanya berupa sampah seperti kerajinan lainnya. Apakah dari teman lainnya? Mohon maaf, izin menyanggah. Saudari Kamila, apakah suara saya masuk? Baik, silahkan. Jadi gini, sebelumnya kan Anda telah menjelaskan bahwa salah satu contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Tapi apakah hal tersebut efektif diterapkan kepada siswa? Karena tidak kecil kemungkinan siswa hanya akan melakukan hal tersebut ketika sedang diawasi oleh guru saja. Akan melakukan hal tersebut di sekolah saja ketika ada yang mengawasi seperti guru dan teman-temannya yang lain.
Kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai guru agar siswa itu dapat konsisten dalam melakukan hal tersebut, baik itu dalam membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon. Mungkin kalau menanam pohon itu kegiatannya beda ya, sama yang daur ulang itu. Terima kasih. Baik. Hal diajarkan siswa dilakukan di lingkungan rumah, keluarga, atau di lingkungan sekitar mereka. Nah, maka dari itu guru dan orang tua harus bekerja sama dan berkomunikasi secara baik. Karena jika hanya guru yang mengawasi atau hanya jika guru yang melatih siswa untuk pembiasaan tersebut, maka siswa tidak akan melakukan hal tersebut di luar sekolah. Maka dari itu orang tua ketika di luar sekolah orang tua harus juga melatih siswa dalam pembiasaan tersebut. Nah, antara orang tua, siswa, dan guru juga harus sering melakukan evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya siswa baik kepada orang biasa tidak hanya dilakukan saat dalam pengawasan saja. Mereka akan terbiasa mencintai lingkungannya, berbuat hal baik terhadap lingkungannya, karena mereka sudah terbiasa melakukan hal itu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin sinyalnya kurang stabil. Baik, presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah melakukan presentasi dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.